皆さん、こんにちは。お元気ですか？僕も相変わらず元気です。新型コロナで旅行も行けなくて、とても残念ですけれども、毎日、楽しんでいます。Selamat siang semuanya. Eh, saya harap semuanya baik-baik saja. Ya, sudah tahu sendiri karena corona juga kita tidak bisa pergi kemana-mana ya. Tetapi ya, syukurlah kita harus bersyukur ya. Jadi saya bisa menikmati hidup dengan nyaman di rumah. Uh, Kemarin saya coba ini baca-baca, biasalah pekerjaan saya membaca setiap hari. Saya membaca artikel ini ya tentang sastra Jepang. Saya menemukan sebuah artikel menarik mengenai ini tiga karya yang paling disukai, tiga karya sastra maksudnya ya, tiga karya sastra yang paling disukai oleh anak-anak SMP Jepang ya. Apa saja itu? Mari kita lihat sama-sama. Sebelumnya saya akan share ini ya, artikel tersebut ya, di mana saya temukan artikel tersebut. Ada di sini ya, saya temukan di Yahoo GP. Ini ada website ini yang membuat ada penelitian yang dibuat oleh Netorabo ini ya, Netorabo seperti ini. Ini kayaknya seperti lembaga ini ya yang suka meneliti macam-macam kegemaran masyarakat Jepang. Di sini dituliskan ya, Chugaku no ya, Kokugo no Kyokaso de ichiban suki datta shosetsu wa sansakuhin o kaisetsu. Di sini tertulis Kyokaso ya, Kokugo no Kyokaso. Ya. Di sini adalah buku bahasa nasional atau buku bahasa Jepang. Jadi kalau di kita ya, di Indonesia ya, buku bahasa pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tiga karya sastra yang paling disukai anak-anak SMP yang terdapat di dalam buku pelajaran bahasa Jepang ya. Seperti apa sih bentuknya buku pelajaran bahasa Jepang itu? Sebentar saya akan lihatkan. Seperti ini ya, buku pelajaran SMP untuk anak SMP ini. Ini kebetulan saya ada di rumah. Seperti ini ya. Ini lumayan menarik juga isinya ya. Jadi full color ya, seperti ini, bagus sekali. Kertasnya juga lux ya. Bagus sekali. Jadi saya pikir anak SMP dimanapun kalau lihat gambar yang bagus seperti itu akan suka ya, akan suka. Nah, di sini disebutkan apa saja karya sastranya. Mari kita baca bersama. Yang pertama adalah ini Bocang ya, karya Natsume Soseki. Saya pikir Anda juga udah pernah ya baca Bocang karena sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Hashire Meros ya, karya Dazai Osamu. Karya Dazai Osamu. Ini juga sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Kemudian Henshin, karya ini ya, Kafka ya. Franz Kafka ya, orang Ceko ya. Nah, ini sangat terkenal ya. Henshin ini adalah metamorfosis dalam ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Kebetulan saya di rumah punya novel-novel tersebut. Kita akan bahas bersama. Pertama siapa tadi itu? Bocang ya. Natsume Soseki Bocang. Ini novel aslinya ya, ini ditaruh di kumpulan ini di kumpulan cerita. Mungkin Anda belum pernah
saya yang aslinya buku seperti ini, tetapi sebentar ya. Saya akan tunjukkan saja nanti sebenarnya untuk bocah atau karya-karya lama sastrawan Jepang ini Anda bisa akses ya di internet di Aozora Bunko ya, nanti saya tunjukkan juga. Tapi ini teks apa yang di aslinya ya, bocang seperti ini. Nah, bocang ini juga menarik ya. Bagi anak-anak Jepang yang kayak SMP kayak gitu juga cukup, saya pikir cukup menarik walaupun ini ditulis sekitar zaman Meiji ya, zaman Meiji. Kalau terjemahannya yang sudah pernah ada banyak ya bocang ini. Misalnya ini bocang ini juga ada. Uh, Menarik juga. Saya akan share ini apa namanya salah satu yang ada di Aozora Bunko yang Anda bisa akses. Jadi ini ceritanya adalah tentang ini apa namanya bocang sendiri itu adalah anak Tokyo ya, anak Tokyo. Kemudian dia setelah lulus sekolah kayak sekolah guru gitu ya, kemudian dia dikirim ke mana ya, ke Kumamoto gitu ya kalau nggak salah itu. Di sana dia mengajar sebagai guru. Jadi kesehariannya mengajar sebagai guru itu ada di sana. Jadi kesan-kesan dia sebagai seorang orang kota ya istilahnya, orang Tokyo atau zaman saat itu disebut Edoko ya, yang terkenal Edoko. Jadi anak Tokyo seperti itu. Nah, kesehariannya di Kumamoto itu diceritakan di Pocang tersebut. Sangat lucu ya. Saya paling suka dengan kalimat awalnya ini, yang pertama gitu ya. Ini sangat mengena sekali kalau menurut saya. Misalnya, Oya yuzuri no muteppo de kodomo no toki kara song bakari shiteiru. Ya, seperti itu. Jadi Oya yuzuri ini Anda bisa terjemahkan sebagai apa? Seperti warisan orang tua gitu ya. Muteppo ya, muteppo itu kan ini apa namanya? Sembrono, diceroboh seperti itu. Jadi kecerobohan yang dia warisi dari orang tua itu ya, kodomono toki karasong bakari steril. Jadi dia banyak sekali kerugian yang telah ya apa ya dapatkan sejak kecil ya. Apa saja kecerobohan-kecerobohan itu nanti Anda sebenarnya bisa baca sendiri ya. Misalnya dia digodain teman-temannya, suatu kali ya digodain temannya, dia ditantang ya. Karena sekolahnya itu kan berapa lantai, itu mungkin 2 lantai ya, 2 lantai. Dia mencoba karena sekolah 2 lantai, sekolah baru, gedung baru, dia mencoba melihat ke bawah, ke lantai yang bawah gitu, sama teman-temannya digodain ya, kamu penakut sekali ya gitu ya, Yuamusia gitu ya, kamu penakut sekali ya, terus seperti itu, digoda-godain seperti itu. Akhirnya dia coba melompat dari lantai 2 ke bawah, terus kemudian jatuh ya, untung aja nggak mati ya, tapi ya cuma apa namanya luka-luka saja. Terus kemudian yang kedua lagi adalah tentang ini apa namanya, ketika dia bawa apa ya kayak pisau baru gitu ya, Seiyose no knife wo murate ya, kirena how ya ini kazaste sambil dia melihat kilauan apa namanya eh, ini pisau baru yang dia terima dari kerabatnya dia, sambil apa namanya diperlihatkan teman-temannya itu, dia coba digodain sama teman-temannya. Kalau apa kamu pikir pisau itu tajam, coba kamu buktikan gitu dengan mengiris apa namanya, dengan mengiris tanganmu. Dia tanpa berpikir panjang mengiris tangannya, akhirnya terluka gitu ya, seperti ini godain Kimino ya, ini Yubio Kitemiroto Jumong Stakara ya. Terus akhirnya jadi apa namanya mencoba mengiris dengan ini jarinya dan terluka. Ini hal seperti itu menarik sekali. Tapi ketika dia di apa namanya sekitar Kumamoto itu ya, dia bekerja di sana, um, dia ini kadang-kadang juga digoda oleh apa namanya siswa-siswa yang di sana itu, karena
karena dia orang kota, orang desa yang di Kumamoto itu godain dia dan macam-macam, kayak ya adalah macam-macam seperti apa namanya, memasukkan belalang di dalam selimut. Si gurunya itu Bocang sana, guru matematika kalau nggak salah itu ya, waktu di Kumamoto itu. Ya, banyak sekali kenakalan-kenakalan anak desa itu membuat Bocang geram ya. Banyak sekali kelucuan-kelucuan Bocang ini ya, apa namanya, Anda bisa baca nanti dalam versinya bahasa Indonesia juga. Rata ini juga menjadi apa? Menjadi kesukaan dari siswa siswa SMP Jepang ya, kenakalan-kenakalan seperti ini. Ya, berikutnya kita coba ini yang kedua. Yang kedua itu ini apa namanya? Hashire Meros ya. Ini terkenal sekali. Karya Dazai Osamu ya, Dazai Osamu. Yang versi Jepangnya saya ada juga sih, tapi entah di mana. Nah, entah di mana, tapi saya juga sudah terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia di buku ini ya. Mungkin Anda pernah lihat juga. Di situ nanti akan ada ini apa namanya? Ini salah satu karya adaptasi sebenarnya, nah, adaptasi dari cerita-cerita Barat ya, tentang Melos ya. Melos di sini digambarkan tentang seorang ini penggembala ya, penggembala yang lugu dari desa gitu. Terus kemudian karena adiknya mau menikah, terus kemudian dia harus pergi ke kota untuk membeli apa ya, gaun pengantin untuk adiknya itu, terus dia pergi ke kota. Nah, tiba-tiba kota yang dulunya yang sering dia kunjungi sebelumnya itu tiba-tiba kok apa jadi sepi gitu. Dia penasaran. Dari situ dia coba bertanya ke orang-orang situ. Orang-orang di situ juga takut-takut gitu ya ketika menjawab. Mereka mengatakan bahwa raja sangat jahat ya. Raja banyak menghukum orang-orang yang tidak setia atau menghukum ini apa namanya, saudaranya sendiri juga ya, banyak yang dihukum mati. Dari situ Melos geram ya. Dia akhirnya masuk ke istana raja, mencoba menemui apa raja dan mempertanyakan kenapa raja berbuat seperti itu. Kalau bagi saya ini ya, Dazai Osamu pandai sekali ya merangkai kata-katanya. Kata-katanya itu sangat sangat keras gitu ya, sangat keras. Dimulai misalnya dari awal di sini ya, Meroswage Kidosta gitu. Kan keras sekali ya, Melos sangat marah gitu ya. Ya, kemudian di situ dilanjutkan, dia memutuskan melakukan apapun untuk membebaskan negeri ini dari raja yang jahat dan kejam. Ya, Melos niwa seiji ga wakaranu. Ya, Melos tidak mengerti apapun ya tentang politik. Dia itu hanya seorang yang gembala dari sebuah desa terpencil yang sehari-harinya hanya meniup seruling sambil mengawasi domba-dombanya. Tapi Melos adalah seseorang yang merasakan kepedihan ya dari ketidakadilan lebih dalam dari orang kebanyakan. Terus itu nanti apa namanya, ada banyak kata-kata yang keras dan ini apa ya, bagi saya ini sangat istilahnya mengetuk dengan keras apa hati saya itu, bagaimana seorang manusia itu sebenarnya harus berlaku ya, harus berlaku. Bagaimana manusia itu seharusnya tidak boleh tergoda dengan apa ya, keegoisan dan macam-macam seperti itu, dan harus mementingkan kejujuran dan macam-macam. Banyak sekali apa namanya hal-hal yang penting di sini, idealisme ya kalau menurut saya itu. Jadi raja sendiri sih sebenarnya apa tokoh raja di sini menggambarkan simbol dari manusia juga di situ ya. Misalnya ada kalimat-kalimat menarik juga ya di dalam itu. Ya. Misalnya di sini di bagian mana ya, coba ya. Ya. Seperti itu. Utagao no ga seito no kokoro ga mai nano dato ya, wasini osiete kuretano wa omae tachi da. Ini kata raja ya. Itu no kokoro ya ate ni naranai, seperti itu ya. Jadi misalnya dalam terjemahnya dalam bahasa Indonesia di sini adalah
eh, kayak meragukan hati manusia adalah suatu kejahatan yang paling besar dan sangat memalukan. Dan engkau rajaku, engkau telah meragukan kesetiaan rakyatmu. Si raja sendiri apa namanya juga menjawab, apakah kau tidak tahu bahwa kecurigaan itu diperlukan? Manusia tidak boleh dipercayai. Bukankah manusia hanya gumpalan egoisme dan ketamakan? Mempercayai kata-kata mereka hanya akan mengundang kehancuran. Ya, kata raja berbicara dengan lembut dan penuh kesabaran. Ya, tapi kata-katanya raja juga sangat keras ya. Banyak sekali hal-hal seperti ini. Karena si Melos ini masuk ke istana dengan bawa belati dan ingin membunuh raja, makanya akhirnya raja memutuskan bahwa Melos harus dihukum mati, itu ceritanya. Tetapi Melos ingat bahwa besok dia itu harus ini apa namanya menikahkan adiknya karena belanjanya sudah harus dibawa pulang ke desa. Karena itu dia minta izin kepada raja bahwa agar diizinkan pulang sebentar untuk menikahkan adiknya. Ya. Raja kan ya nggak gampang percaya orang mau dihukum mati apa namanya tiba-tiba diberikan izin untuk ke desa, paling-paling ya nggak balik gitu. Jadi raja meragukan permintaan Melos, tapi Melos mencoba meyakinkan dengan istilahnya menyerahkan ini apa namanya temannya yang di kota itu, yang kebetulan di kota itu menjadi tawanan ya. Jadi agar raja percaya dengan adanya tawanan itu. Jadi kalau misalnya Melos nggak balik, tawanan itu bisa menjadi apa namanya akan dihukum mati gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat Melos juga sedikit egois ya, temennya dijadikan tawanan ya untuk agar supaya raja apa namanya ini apa namanya mengizinkan dia pulang ya. Tetapi temannya juga percaya kepada Melos karena Melos jujur, jadi dia mau saja jadi tawanan. Nah, dalam perjalanan pulang ya lancar, kemudian sudah menikahkan adiknya, terus di Melos kembali lagi ke istana. Di situ banyak sekali halangan ya. Melos kadang-kadang Melosnya sendiri juga ragu-ragu, lebih baik dia nggak usah pergi balik lagi ke istana, tapi nanti kasihan temannya jadi tawanan akan dibunuh dan macam-macam keraguan hati Melos sendiri ya mulai muncul ya ketika dia kembali ke istana karena banyak sekali halangan banjir ya, perampokan dan macam-macam. Tapi akhirnya Melos bisa kembali mencapai istana ya. Di sini Hasire Meros itu menunjukkan Meros lari terus ya. Judul Hasire lari terus menuju istana, pulangnya ke kampung juga lari terus. Namanya Hasire Meros judulnya. Dan di akhir cerita sih Anda bisa bayangkan sendiri sih apa namanya akhirnya ya kejujuran kebaikan hati yang menang ya dalam cerita ini. Ya, itu cerita yang kedua. Sedangkan cerita ketiga adalah Kafka ya. Saya nggak punya teks aslinya, itu nggak tahu dalam bahasa Jerman kalau nggak salah itu. Tetapi um, saya punya teks terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada nanti suatu ketika bisa ini apa namanya membaca. Cukup menarik juga ya. Metamorfosis ya, menceritakan tentang Gregor ya, tokoh utamanya itu laki-laki seorang kerja karyawan, ya, seorang karyawan. Nah, suatu ketika itu ketika pagi datang dia itu terbangun dia dari tempat tidurnya. Terbangun dan kemudian dia merasakan keanehan terjadi bahwa seluruh tubuhnya itu tiba-tiba apa namanya berubah, banyak sekali kaki yang menempel di tubuhnya. Nah, ternyata dia itu ini apa namanya menjadi apa? Seperti serangga itu tiba-tiba. Jadi manusia tiba-tiba suatu pagi menjadi serangga. Nah, masalahnya adalah si Gregor ini dia itu menjadi tulang punggung ini keluarga ya. Dia bekerja untuk menafkahi keluarga dan ketika dia berubah menjadi serangga tersebut kan otomatis dia tidak bisa bekerja ya. Dan keluarganya juga sangat terkejut seperti itu. Keluarganya juga pada awalnya kasihan gitu kepada Gregor itu kasihan terus dia ini dirawat terus dikasih makan tapi dikunci di dalam kamarnya itu saja karena kalau sampai keluar kan membuat malu ini keluarga Gregor sendiri. Nah, disinilah apa namanya apa ya realitas ceritanya itu ya. Jadi keluarganya pun juga karena Gregor nggak berubah-ubah lagi menjadi manusia, keluarganya pun akhirnya ya wis seenaknya sendiri mereka uh,
merawat Gregor karena akhirnya Gregor menjadi beban keluarga ya di sini. Karena nggak berubah lagi menjadi manusia. Ya akhirnya adiknya pun yang dia sangat cintai pun akhirnya asal-asalan saja memberi makanan basi, sayur basi dan macam-macam ke serangga yang merupakan kakaknya sendiri Gregor itu. Ya, ini um, pada akhir cerita sih di situ diceritakan Gregor akhirnya mati ya, dan keluarganya mungkin akhirnya agak senang karena terlepas dari beban seperti itu. Um, Bagi orang dewasa ya cerita-cerita seperti ini kayak apa? Pocang atau eh, metamorfosis ya. Ini mungkin agak membosankan karena alur ceritanya membosankan ya. Tapi bagi anak-anak remaja di SMP itu kan mereka juga terkejut kan melihat hal-hal seperti itu yang di luar apa ya? Di luar eh, rutinitas kehidupan. Tiba-tiba ketika bayangkan ketika tiba-tiba Anda berubah menjadi apa hewan atau apa seperti itu. Jadi sangat kadang-kadang deg-degan ya, menakutkan seperti itu. Ya, anak-anak Jepang juga sangat menyukai hal tersebut, tetapi untuk orang dewasa karena ini tidak realistis gitu, mungkin kurang suka ya. Jadi orang dewasa pun di Jepang pun juga baca ini merasa membosankan. Nah, itu sekedar apa namanya? Ya sekedar informasi ya, cerita apa saja yang disukai oleh anak-anak Jepang, terutama anak-anak SMP Jepang terhadap cerita yang ada di buku Kokugo tadi, buku bahasa Jepang untuk anak SMP. Oke, baik itu saja pelajaran hari ini. Kita bertemu lagi pada ini apa kelas Anton berikutnya. Jane.